Menjuah-juah Rasyalom man banta krina kekelengan Tuhan jemaat runggun GBKP Pamulang. Mari senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan ibas segala situasi res kondisi kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, lagu penyembahan kita untuk memasuki ibadah kita pada hari Minggu ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian melalui Zoom meeting kita pada hari ini. Kita angkatkan lagu pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan dan dalam segala situasi kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan bahwa Yesus Kristus Allah kita, pencipta segalanya. Dia adalah yang maha kuasa, yang dapat mengangkat segala sesuatu beban kita. Mari kita naikkan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau aminkan sebab Tuhan baik ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Saudaraku, dimanapun saat ini kita berada. Mungkin saudara-saudara kami yang sedang isoman karena terpapar COVID-19. Mari kita imani, kita tidak pernah menyerah apapun situasi kita saat ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu menolong kita. Kita angkatkan lagu pujian kita yang kedua, jangan pernah menyerah.
Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki liturgi ibadah kita. Kita mau nyatakan bahwa dalam segala keadaan kita tidak akan pernah menyerah, karena kita punya Allah yang punya kuasa menciptakan langit dan bumi. Mari kita angkatkan lagu pujian ini, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa selalu menyertai kami, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami memuji-Mu di rumah kami masing-masing ya Bapa. Engkau melihat bagaimana keadaan kami ya Tuhan. Kami tidak mau berputus asa ya Bapa, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Mari kita angkatkan lagu pujian ini sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. dalam kehidupan kami ya Bapa. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua Jemaat GBKP Rungkut Pamulang. Minggu ini kita masih mengikuti ibadah kebaktian Minggu melalui Zoom untuk mendukung kebijakan pemerintah kita karena PPKM darurat se-Jawa Bali. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga dengan hikmat. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 6M, yakni memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Jemaat yang terkasih, mari kita perhatikan ada beberapa penekanan warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Pertama, rapat runggun akan dilaksanakan pada minggu ini tanggal 11 Juli 2001 melalui Zoom meeting. Ini akan dilakukan nanti jam 14. Ini kata semua pertua diaken dan para pendeta, mari kita perhatikan dan siapkan waktu kita untuk kita bisa nanti melakukan rapat runggun kita bersama. 2, diakonia berita sakit. Sedang menjalani isolasi mandiri, saudara terkasih kita, Bapak Gabriel Tarigan, Wida Maharani Buru Ginting, Bapak Nela Tarigan, Bapak Febita Ginting, dan Nande Febita Ginting, Nande Niksi Bangun, Nande Jevanya Tarigan, dan Jevanya Tarigan, Riki Tarigan, Bapak Nasril Gersang, dan Nande Nasril Gersang, Nyonya Dedi Pranginangin, dan Nande Oi Tarigan. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita doakan bersama-sama kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan bisa memberikan kesehatan kepada saudara-saudara yang kita kasihi ini. Kita penuh berpengharapan kepada Tuhan, kiranya saudara yang kita kasih ini juga bisa segera sembuh. Untuk diakonia berita anak lahir, telah lahir secara sesar seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga, Bapak Kiandra Situmorang, sektor Jerusalem, yang diberi nama Katalea Mikasa Bersitumorang. Ibu dan anak, puji Tuhan, dalam keadaan sehat. Kita berdoa agar Nande diberi pemulihan kesehatan, dan anak yang lahir juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan jemaat rungkun GBKP Pamulang juga mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Kiandra Situmorang. Berita kerja Rani. Keputusan dari BP Runggun dan panitia hari-hari besar gereja, maka untuk mendukung program pemerintah kita untuk menghadapi ataupun mengatasi pandemi ini, maka untuk kerja Rani akan dilakukan akan dilakukan penundaan untuk pelaksanaan kerja Rani sesi kedua serta pelaksanaan kerja Rani acara puncak kerja Rani. Jadi untuk jadwal pengumpulan dana dan pengantaran luah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di warta jemaat kita ataupun di WhatsApp grup GPKP. Dan untuk kelanjutan daripada acara kerja Rani sesi kedua dan acara puncak ini, akan kita melihat perkembangan situasi kondisi pandemi ini, serta nanti kebijakan pemerintah, dan akan kita sesuaikan dengan waktu yang tepat, dan akan diwartakan kembali nanti. Demikian warta jemaat ataupun penekanan warta jemaat kita untuk minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini disebut Minggu Peningkatan Ekonomi Jemaat. Merupakan minggu khusus yang ditetapkan oleh gereja kita untuk memberikan pengertian dan dorongan tentang pentingnya peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu pendekatan penginjilan adalah dengan memberi pemahaman tentang pekerjaan, cara mencari pekerjaan, dan menggunakan hasil kerja. Tujuannya supaya kehidupan semakin baik dan terpujilah nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyembah Allah yang kudus dengan hormat dan penuh sukacita. Dan kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 15, nanti kita nyanyikan bait 1 sampai bait 2.
berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah kita ini di dalam nama Allah Bapa yang memberkati seluruh pekerjaan saudara-saudara, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta kita sekalian. Amin. 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 Invokasio terambil dari Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang terkasih, marilah kita sambut invokasio ini dengan bersama memuji Tuhan melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua
kita masuk dalam pujian bagi Tuhan yang peduli kepada manusia. Saudara-saudari, Allah memperlengkapi kita dengan hikmat agar kita dapat bekerja dengan sungguh dan baik. Dengan demikian Tuhan melimpahkan rezeki dan kebahagiaan kepada kita, sehingga kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena sungguh mulia rencanamu di dalam kehidupan kami. Allah memberikan kemampuan dan kesehatan agar kita dapat mengisi hari-hari dengan pekerjaan yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas kemampuan dan kesehatan yang Engkau berikan untuk menjalani hari-hari kami. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan yang telah melimpahkan kebaikan kepada kita dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Sekarang kita masuk di dalam pengakuan dosa kita. Saudara-saudari, sungguh amat baik rancangan Tuhan bagi kita dan dunia ini. Marilah kita mengakui kelemahan dan kesalahan kita di dalam mempergunakan kemampuan, kesehatan, dan hikmat yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Marilah masing-masing kita mengaku kepada Tuhan di dalam hatinya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa hikmat, kemampuan, dan kesehatan yang Engkau berikan belum kami pergunakan dengan baik. Kami kurang menyadari kelemahan kami, sehingga pekerjaan kami tidak memberi kebahagiaan bagi kami dan sesama. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saudaraku, marilah kita merenungkan pengakuan dosa ini di dalam hati kita, diberikan waktu kepada kita untuk masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Saudara yang
terkasih, marilah kita mengaku dan memohon pengampunan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia pun boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu saran, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawannya bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Berita pengampunan dosa. Allah bersuka cita melihat setiap orang yang mengaku dosanya. Karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Saudara yang terkasih, kita bersukacita atas pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu mari kita puji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus
Pembacaan firman yang pertama, kepada yang bertugas kami persilakan. Pembacaan firman kita yang pertama terambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjuah-juah man banta krina, salam sehat untuk Pandita, Tuhan Tuhan, dan semua jemaat pada pagi hari ini. Hari ini, sebelum saya bawa doa, saya akan doa dalam bahasa Karo, nanti saya akan campur-campur bahasanya. Tapi ini semacam disclaimer dulu bagi kita bahwa saya akan mendekati teks ini dari perspektif pertendin dalam bahasa Karo ya. Dari hati dan perasaan. Jadi kita nggak berdebat soal teks bagaimana, tapi ateku segelah kita enda secara pertendin ngantu si teks enda. Oke, sebelum itu mari kita berdoa, kita doa. Tuhan di bata Bapangku siringan ibas kini rajaan surga. Kukatakan bujur man bandu, sebab ibas serpagi-pagi enda. Gopulung kami kerina anak-anak du, ibasingan kami sada persada. Tuhan, alakanlah ayon du sisiang kempak kami kerina. Dengan tatap ketedahan ate kami guna ngaloken katandu. Singgo singetken dundu beman kemahandu enda. Man keluargangku runggun pamulang enda. Tuhan, alu penjemba kuasa kesasi badia. Redangkanlah katandu enda bagi benih kubas pusuh keluargangku enda sada persada. Jangan halu kuasa kesasi badiaka. Katandu enda banci ersuli ibas pusuhna. Semaka kata enda banci rurat. Turah dengan sadap masa pagi. Arbuah dengan perahkan kemuliaan manbat. Ujur melalam Bapa, go sikap kami kerina, megi kencah, katandu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, bagi persadaan ras kesah si badia.
Toto manbandu. Amin. Keluargaku Simbaru, Ibas Runggun Pamulang Endah. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita mempunyai tema yang menarik, yaitu sungguh beriman dan bekerja. Sentabi, inilah kalau Zoom ya, aku akan berusaha melihat ekspresi Indo, apakah kamu cengir, apakah kamu senyum, atau apakah kamu berjut. Ini juga repot kita ya. Mudah-mudahan ini kita bisa lancar semuanya. Janah Ibas, aduh, sorry. Inilah kalau si buta turun dari gua Umang. Jadi begitu datang suaranya campur-campur terus. Kita akan baca dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14, tapi saya akan pakai metode teman-teman dari pesisir, Melayu pesisir. Jadi gini, saya minta kepada pewarta yang tadi yang membacakan warta akan menjawab setiap yang saya bilang itu dengan kata amin. Kalau dalam hatinya dia senang. Misalnya, segala berkat ini akan datang kepadamu, diberkatilah engkau di kota dan berkatilah engkau di ladang. Amin. Gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, coba kita mau tes. Saya akan mau menguji kita di sini tentang teks ini. Kita dekati secara pertendin atau perasaan tadi. Kita mulai. Siap ya, supaya kita kompak ini, Pak. Ini ginting mergana, saya pun ginting jadi supaya kompak. Oke, Pendeta. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Boleh nggak ada amin? Oh ya ada. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkat berarti ada amin. Kalau yang lain-lain boleh dijawab tapi jangan di-unmute kan. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Amin juga. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Amin. Amin juga. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin ya Tuhan. Amin juga. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya dan amin. Ya. Oke. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Ya. Amin. Waduh, ini udah 12 ayat amin terus. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia.
Ya dan amin Tuhan. Ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin ya Tuhan. Ya. Kusambung, lasa caje, wande lebih. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini nggak ada amin. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Kok nggak ada amin? Janganlah kiranya Tuhan. Terkutuklah bakulmu dan empat adonanmu. Kok nggak ada amin? Ampunilah kami ya Tuhan atas ketidakmampuan kami. Tuntunlah kami. Kalau teman-teman, ya terima kasih. Kalau teman-teman di pesisir, dia akan jawab gini. Kalau itu menurutnya itu mendatangkan berkat, dia bilang amin. Tapi begitu dia mendengar kata kutuk dan penderitaan jenis, dia akan bilang amit-amit. Jangan sampai jadi sama kami. Amit-amit. Jadi seharusnya Pak Ginting tadi bilang, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau bilang amit-amit. Gitu. Lah ini gini persoalannya gitu. Kenapa? Saya mau bilang gini. Saya nggak akan mau bawakan ini jatuh ke teologi kemakmuran. Tapi saya mau bilang begini. Penungkunena. Ini adalah kata-kata Musa yang disampaikan ke bangsa Israel sebelum dia ini mau masuk nih ke tanah perjanjian. Kemudian dia ngomong, Musa ngomong ini berkat Tuhan, bla 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 bla, ini juga kutuk. Pertanyaannya adalah, apakah 14 ayat berkat ini terjadi dengan bangsa Israel? No. Tidak seutuhnya. Apakah 14 ayat berikutnya tentang kutuk, apakah bangsa Israel mengalaminya juga? Ya, tapi tidak juga seutuhnya. Gitu. Bagenda. Bahasa Karo tolong koreksi aku. Dalam bahasa Karo berkat itu dibagi dalam dua, Bagenda. Menurut studi budaya Karo, suku Karo itu adalah suku yang paling rumit, termasuk rumit cara berpikirnya. Misalnya contoh kata, mau bilangkan air yang jatuh dari langit, yaitu hujan aja banyak banget loh katanya. Yang pertama adalah udan, baho, gembura, udan medir. Bayangkan, hanya mau bilang jatuh air dari langit loh. Tapi itu pun kata-katanya banyak loh. Ada kurang lebih 5. Menunjukkan bahwa rumitnya sistem. Makanya ada seorang dosen budaya bilang bahwa wajar kalau kalak karom gue setruk. Karena cara berpikirnya itu yang diperumit-rumit gitu loh. Makanya kalau nggak setruk dibilang nggak sehat. Nah ini hanya joke saja dari dosen itu gitu ya. Nah untuk berkat bahasa Karo punya 2. Yang pertama tuah, yang kedua pasu-pasu. Luar dari itu nggak ada. Tuah adalah level manusiawi. Biasanya kaling bubu yang kasih. Tapi pasu-pasu itu level ilahi. Itu Tuhan. Makanya di dalam Pustaka Sibadia katakan jenda, pasu-pasu mankala singikutkan di bata, bukan Tuhan. Levelnya level tinggi, yaitu ilahi. Kata pasu-pasu atau kata berkat itu, mau berkat maupun kutuk itu adalah kata-kata yang mengikat. Ingat loh ya, saya definisikan ini supaya kita bisa mulai lebih mendekati teks ini. Berkat dan kutuk itu sama-sama kata-kata yang mengikat dan membawa dirindu ke keadaan yang disebut. Oke ya, sekali lagi. Berkat dan kutuk adalah kata-kata yang mengikat dan membawa dirindu ke
keberadaan yang disebut. Misalnya tadi, diberkatilah waktu engkau keluar dan waktu engkau masuk. Artinya Anda, Kamkerina Anda, diikat untuk dibawa berada bersama-sama dengan situasi itu. Penungkunan pertanyaannya begini. Banyak orang bisa jatuh ke persoalan berkat dan kutuk saja. Temantas Anda sungguh beriman dan bekerja, dan orientasinya bisa jatuh ke persoalan berkat atau kutuk. Ini ada permata nggak ya di sini? Mudah-mudahan ada. Kalau permata laki-laki, ini kalau di antara anak-anak muda, itu istilah ini pasti ngerti ya. Kalau cari pasangan, impal perempuan, ya, permata laki-laki. Kalau dia dapat yang baik, manis, kemudian jadi istri yang manis, yang baik untuk keluarga, untuk dirinya, itu sama dengan dia dapat boneka Tinkerbell. Gitu. Tapi kalau sebaliknya dia dapat yang agak kejam dan lain sebagainya, itu sama artinya dia dapat boneka Annabelle. Gitu ya. Ini kutuk dan berkat itu seperti itu. Antara Tinkerbell dengan Annabelle. Oke, kita maksudnya. Maksudnya apa? Yang kita lihat ini adalah bonekanya. Tinkerbell atau Annabelle. Yang megatikel yang kita lihat itu adalah berkat atau kutuknya. Satu seminar saya ditanya. Waktu aku bawa seminar ditanya. Pendeta, saya hari ini perempuan, ibu-ibu yang wah ini luar biasa progresif sekali imannya. Pendeta, sekarang ini kalau saya mati, saya percaya saya masuk surga. Aku tepuk tangan. Mantap, progresif sekali. Dia bilang, Pak Pendeta, Bapak percaya kalau hari ini Bapak mati, Bapak masuk surga? Aku berfisik. Aku bilang, aku nggak tahu. Ya, terkejut dia. Macam mana Bapak Pendeta berjemaat tapi Bapak sendiri nggak yakin kalau mati Bapak masuk surga saat ini? Saya bilang, pertama Bu, saya belum mau mati hari ini. Yang kedua, saya nggak tahu saya masuk surga atau tidak kalau saya mati hari ini. Tapi satu yang saya yakini, bahwa saya mati di dalam nama Yesus. Dan bagi saya, Yesus lebih penting dari surga atau neraka. Dan bagi saya, nggak mungkin Yesus itu di neraka. Dia terkejut. Dia diam. Kenapa? Karena kita lebih pentingnya surganya. Kita lebih penting berkatnya. Buktinya 14 ayat, Keninaku, sembuyaku, niku sekali giting merganandai, amin, 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 amin. Giliran kutuk, jangan Tuhan, jangan. Nggak boleh gitu, harus fair. Sekali ini kamu dapat berkat, besok dapat kutuk, boleh? Nggak boleh pendeta, kalau bisa berkat terus. Kata Ayub, nggak gitu. Kata Ayub sama istrinya, masa kita mau menerima yang baik saja, tapi kita tidak menerima yang tidak baik? Kata Ayub, ini lain. Itu lain lagi bagian persoalan ini. Gitu. Apa yang paling penting dari sebuah berkat? Adika mengindah berkat saja. Kalau kamu melihat berkat dan kutuk itu saja, kamu akan kehilangan dari satu pribadi yang luar biasa, yaitu kebersamaan lu dengan Tuhan. Kalau kamu berpikir bahwa berkat itu menjadi incaran dalam kehidupan, kamu akan jatuh kepada orang yang akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik atau buruk, dengan pahala. Saya akan kumpulkan pahala. Dan kemudian dari itu saya akan cari berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya. Makanya Mazmur 37, aku akan ogekan bas pustaka si Badia. Karena dalam bahasa Indonesia kok rasanya nggak mengena. Ini Mazmur 37.
Ola atendu nembeh kempak kalak jahat. Ola mecimburu ngenehen kalak sirban jahat. Sebab bali ras dukut sikerah minter me ia masap. Mate me ia desken sinuan-sinuan simelus. Renalem lahman Tuhan dengan lakokanlah si mehuli gelah kamlah biar-biaren geluh ibas negeri Daramilah kemalaman atendu ibas Tuhan, maka isah kena surah-surandu. Andeskanlah diri induman Tuhan, ernalemlah man bana, tentu isam patina kam. Ibahana maka kini bujurendu arsinal sal, deskan sinal sal matawari pantai ciger. Loh, katakan man bani. Kala si orientasinya berkat dan kutuk dalam teks Ulangan 20 walau enda, dia akan mudah cemburu dengan pendapatan orang lain. Dia akan mudah iri dengan peningkatan orang lain. Karena yang dia lihat itu adalah wujud nyatanya. Seperti yang dia lihat, oh bahwa istrinya itu Tinkerbell. Oh istriku Annabelle. Ini repot. Dia nggak dapat satu buah esensi bahwa ada kebersamaan dengan Tuhan. Bapak nande senina rasturang kekelenganku, keluargaku, runggun pamulang enda. Bicara soal berkat dan kutuk adalah bicara soal kebersamaan cinta. Kebersamaan kasih kam dengan Tuhan. Seberapa dekat kam dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kusungkun kam. Pernah ngekam? Pernah gak kam berdoa bilang gini, Tuhan keleng kelatiku kam. Gak pernah ya? Padahal Tuhan itu bilang, keleng kelatiku kam. Lah kel teku kam beneng. Tapi sekali tekam langgo pernah keleng kelatiku kam Tuhan. Adi bicara si rondongan dai ini cinta bersepuk sebelah tangan, bos. Ini gimana nih? Maka ayo mari kita mengintrospeksi diri dalam hidup kita. Apakah cinta Tuhan di dalam diri kita itu kita sudah ungkapkan belum ya? Jangan-jangan dengan berfokus pada berkat-berkatnya Tuhan saja sehingga akhirnya seperti orang Medan bilang, ada uang abang sayang, kalau tidak ada uang abang melayang. Maka kalau tidak ada berkat Tuhan melayang. Tapi bilang, Tuhan, keleng kelatiku. Saya minta hari ini untuk keluargaku Perina. Ibas pertotondu sekali lagi anande Bapa turang senina belas kendu keleng kelatiku kam Tuhan olah tading kendu aku. Lah kelaku ngasup adi sirang raskam Bapa kekelenganku. Adi aku ertoto man Tuhan, adiku totoken Nora tengah-tengah jabuku katakan bagianda. Bapa, kundari permendu kurang sehatnya. Kundari anakku Pak Sana terodolong sinabung lagi demam. Aku berdoa tadi pagi, Bapak, kempundu demam dari indah. Pasu-pasu tambar segelah kempundu banci sehat. Engkai, bapangku. Adi bapangku keleng kelatiku. Ku belas kening sebab aku rembak rahasia. Maka adi, kurang-kurang sikap pengaloi Nora rumahku katakan Tuhan olah sangkut ukur du pengaloi permen dundai. Bagai kaki nia diburu karwenda Tuhan. Ingkukah? Mata dua diburu karwenda Bapak. Ingkukah? Jadi yang pertama adalah ketika kamu berorientasi kepada berkat saja, kamu akan melupakan sosok yang memiliki berkat itu. Sebab dari Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, yang paling penting adalah Tuhannya, bukan berkatnya. Terserah deh kamu masuk neraka atau masuk surga. Adik aku ya,
Nggak peduli aku mau masuk surga atau masuk neraka. Yang penting Yesus sama aku, tagangi natanku, enda rembak aku ras ia nggodung, atendu je. Puja ke tendu puje labo masalah. Si penting Yesus itu sama aku, udah cukup itu sama aku, nggak ada yang lain. Yang kedua, sebab gue katakan man bangku pendeta olah dekah-dekah khotbah. Jadi aku akan persingkat walaupun tulisanku banyak banget. Kedua, sungguh beriman dan bekerja adalah buah cinta. Dan kukatakan man bandu bagenda. Enda adalah soal kepantasan hidup. Teks ini bukan bicara soal khotbah yang membawa orang untuk supaya mengejar-ngejar berkat atau menolak kutuk, tapi teks ini bicara soal kepantasan. Antusan adalah pantas ngekam, metunggu ngekam ngalau pasu-pasu di batae entahlah. Misalnya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Pantaskah kami untuk diberkati atau tidak? Adikku Juma, adikku Tanta, terus dalam sinabunga. Pantas ngekam du pasu-pasu di bata, diberkatkan ku Juma jam 10. Sejuma kam man beloka kam lebih setengah jam. Kencasih jam sada ngadi, jam telunggu ke rumah, jam 4 cikurak kam lebih tengah dalanai. Pak lengah pesai pe Jumaan du. Pantaskah menurut metunggu ngekak du di bata masuk-masuk kam darat kota nari rat Jumaan du. Tetapi menurutku tidak. Bagi penungkunan Sindai, kam kritik bahwa pasanganku seperti Tinkerbell, pasanganku seperti Annabelle, misalnya. Tapi persoalannya genduarnya kam pantas tidak untuk mengalahkan Annabelle atau Tinkerbell dan lain sebagainya. Aku katakan man bandu, dai bas pertoton penggejapanku ngatakan bahwa ada beberapa kam yang merasa tidak adil dalam kehidupan. Katakan baginda ini agak sedikit menyimpang. Aku akan sampaikan dalam bahasa Karo supaya agak lebih mengena. Adi sireh man bandu labiak nakam ngalo kensa. Di bata pasti muat dalan uga carana ngagoi saibas kam nari. Kalau satu musibah datang ke dalam dirimu, dalam hidupmu yang tidak seharusnya kamu terima, Tuhan segera akan mencari jalan untuk membuang itu dari hidupmu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu mendapat rezeki yang tidak seharusnya kamu dapat, Tuhan akan membuat caranya supaya itu juga keluar dari hidupmu. Karena itu bukan hakmu. Maka kita harus memantaskan diri. Lukas 16 ayat 10 sampai 15 itu bicara soal pemantasan diri Bapak Nande Senina Rasturang. Itu pemantasan diri. Apakah kamu pantas beribadah kepada Tuhan tapi kamu juga berdua kaki dengan mamon? Nah itu kepantasan diri. Maka genduari enda sungguh beriman dan bekerja, kita iaju, kita diundang semuanya untuk bersama-sama memantaskan diri. Tadi kalau yang pertama, bersama-sama masuk ke dalam cintanya Tuhan, kekelengannya Tuhan, bagi keluarga, bagi sada jabu ekam harus rembak ras di bata. Dan yang kedua adalah kamu harus berupaya untuk memantaskan diri untuk menerima berkat Tuhan. Pendeta, gimana caranya? Kami nggak punya apa-apa. Kami sudah beriman, kami sudah bekerja, tapi kami belum dapat apa-apa. Katakan Bandung. Ada satu tradisi aku guru KKR juga dulu. Dalam tolong camkan ini, dengarkan ini. Sehingga hari ini kamu nggak akan sama seperti yang hari berikutnya. Seorang guru KKR dalam perayaan Paskah, dia akan siapkan telur tuh, telur Paskah. Biasanya kalau di kuta-kuta nggak tahu di Pamulang ya, di kuta-kuta di daerah Trodeleng Sinabung misalnya, itu guru KKR pagi-pagi lampas sudah sembunyiin telur, gitu, sembunyiin telur supaya datang anak KKR.
perayaan Paskah KKR itu biasanya model anaknya ada 4 jenis. Yang pertama, anak yang cekatan. Wah, tap, begitu. Ya, darah mikir anaki. Wah, langsung dapat. Oh, banyak sekali dapatnya telur Paskah itu. Kemudian sang guru bilang, ini nggak tahu nih apakah kerjaan ini udah selesai, kayaknya belum, tadi ada penundaan. Tuhan bilang, ya guru KKR bilang, sorry, entah Siti naruh duena nake, baru dia bilang, ih, banci kang pindo du naruh endanda guru kam kelembunikan saya. Itu jenis yang pertama. Ini pasti ada jenis itu di dalam kami semua. Yang jenis yang kedua, rubati, berantem. Iya, aku duluan yang jumpa ini. Ya, aku dia lebih nanti. Aku lang, aku di sini tadi ku dapat. Iya, aku tadi duluan ngayaki saya. Begitu anak-anak ya, jenis yang kedua. Mereka berebut-rebutan. Ini jangan diminta deh telur ini. Kalau untuk yang begini jenisnya, kamu bisa kena semprot juga ini oleh anak yang tipe 2 ini. Dan yang ketiga adalah tipe anak yang ketiga adalah guru, aku nggak dapat apa-apa. Apa yang dilakukan oleh guru KKR? Dia ambil telur yang disimpannya, dia kasih Dina Kunde. Dan yang keempat, ada anak KKR yang dapat beberapa 1-2, kemudian guru KKR bilang, nak kuntas itu naruh ndu enandain ta di guru. Hilang nak enggak bandu saja. Udah sama ndu aja. Kenapa? Karena guru itu mau lihat hati. Bapangku, nandengku, senina dengan turang. Tuhan itu seperti guru KKR. Dia menyembunyikan telur berkat-berkat itu. Tapi tidak semua kita mendapatkan telur itu, bukan. Tapi semua dari kamu pasti makan telur Paskah. Ada di antara kamu yang memang diberikan anugerah Tuhan sehingga kamu cekatan untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, telur-telur itu. Tapi ada juga di antara kamu yang sibuk berantam tengah-tengah jabu hanya persoalan ekonomi. Tapi juga ada di antara kamu itu yang sudah berusaha, tapi kemudian nggak dapat apa-apa Tuhan. Tenang, kamu pasti juga akan makan telur Paskah. Tapi juga ada anak-anak Tuhan, Bapa enda bandung di drenina Tuhan lang na kunggome, gom kita hukur dum huli. Tadi ada di Momo, perpulungan tayang saat ini isolasi mandiri. Nggak bisa nyari telur-telur yang sudah disembunyikan Tuhan di tempat-tempat tertentu. Genduari ku katakan man bandu kam silid genduali isolasi mandiri. Memanglah terdarami du telur Paskahe. Tapi ku pastikan man bandu pandu ngekari telur Paskahe. Sebab Tuhan itu seperti guru KKR yang kubayangkan. Bahwa dia punya simpanan. Tidak semua kita berhasil menemukan telur yang dia sembunyikan. Tapi kita semua pasti makan telur Paskah. So, kalau begitu, apalagi yang kamu khawatirkan dalam hidup? Kamu tinggal beriman dan bekerja. Jalani, kerjakan, cintai Tuhan, hidup bersamanya. Saya mau mengajak kamu Kerina untuk janari lit sunungkun bangku bagi. Makan dai bebas. Pertoton ku katakan, oh bapangku, satu kali aku ditegur pertua. Pendeta jangan bapangku bilanglah, seakan-akan kok itu punya ndu sendiri. Punya kami juga itu pendeta. Aku bilang, ya itu terserah ndu, kamu doa sendiri. Kok kamu protes aku berdoa, aku bicara sama Tuhanku. Itu bapangku. Setelah 10 tahun Bapak tengah-tengah jabu mati, yang ku jadikan bapangku. Maka setiap kali persoalan geluhku, kuturikan ngomong.
Kukatakan kelengatengku, ngerana pe aku permendu, adi permendu. Adi kempundu. Tuhan pernah sekali jadi. Kukatakan, Bapak silih dua lanai beres kalengku. Silih dua adalah tutur bengkila aku, ban pansada serayan. Kurang kuakap beres, nah sentabil ya. Aku bilang, Bapak silih dua. Kenapa? Itu pendeta udah lain ya doa. Bukan. Itu menunjukkan kedekatanku dengan Tuhan. Aku berpikir bahwa Tuhan itu adalah bagian dari hidupku dan semua bisa kuturikan manbana. Katakan Tuhan, permen dua. Tuhan bebreng dua. Kenapa? Apa yang salah dengan itu? Karena Alkitab sendiri pun bilang bahwa Allah itu digambarkan sebagai seorang bapa. Tuhan Yesus bilang, kamu anaknya. Nah, kita anaknya dan kita sahabatnya dan kita teman. Alangkah indahnya itu semuanya. Dan itu lebih indah dari soal berkat atau kutuk. Tenang kamu. La kerina kam ngalokan telur paskah. Kupastikan man bandu. Kam man telur paskah. Pasti. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan kututup endah. Sebab golit Pak Tuna. Kututup renungan endah alu ngoge sada pertotot. Ibas Fransiskus Asisinari. Aku suka sekali dengan tokoh ini. Katanya bagaimana? Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Terangilah kegelapan hatiku dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan tak akan menyesatkan. Selamat mencintai Tuhan dan bukan berkat atau kutuknya. Amin. Raskitar Toto kita. Tuhan di bata Bapa, siringan ibas kinerajan surga. Kerina singgo singet kendundu beman bangku. Kuturikan kerina man keluargaku endah. Tuhan, tenda nari kareku pudi. Gomena belas kena bahwa keleng kelatena kam. Jana situhuna pe memang keleng kelatena kam. Tapi mata hendu kami kalak karowenda megati cibalkan kata kekelengan nenda. Apagi tempat penghangki kel kami. Olah kamertak tak ibas enda kerina tapi tataplah kubas pusuh keluargaku enda kerina bahwa lakel situhuna atenan darami. Pasu-pasu entah pe sumpah. Si lebih penting basia kenduari nari. Emekap kinir sadan raskam. Tuhan. Sampati. Katakan menanak dusi perlu genduari enda. Maka hadir kaman bana. It simbiar genduari enda. Katakan bana. Lambiar. Lambiar. It silatih rukur genduari enda. Katakan bana turikat. Dengan tuduh kendalan man bana. Mekuah hati Tuhan. Dengan jabu enda. Sampati Bapak. Kelengkelati kami kam Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ras persadan, kesah si badia. Kami ertoto manban. Amin.
Kedua, slide-nya. Marilah kita mengakukan iman percaya kita di hadapan Tuhan dan di hadapan segala masa dan waktu. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita, yaitu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan ini, kita bernyanyi. Puji Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus.
memasuki doa persembahan dan syafaat bagi kemahan Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk ini, kami persilahkan. Tuhan di bata, Bapa kami siringan dos kerajaan surga. Bujuri katakan kami membantu Tuhan, sebab dengan kesempatan si berikan duman kami, guna banci kami, mujiras pebadiakan gelarandu. Arah kami, kebaktin, perpulungan kami endah. Bapa meriah kalukur kami, ketika kejap kami tuhu-tuhu kehadiran du, ibas kebaktin kami endah. Ijan rai membikin kami katandu, serbahanca kami megegah kerinana perpulungan du. Malam mati kami. Bapa arah kesempatan endah pe terlebuh kami bandu. Karena kerina keberadaan kami. Tuhan, itu kendu situasi ras kondisi hadapi kami kerina ngawan ni perpulungan du. Nggak usah ada tahun setengah Tuhan, kami lihat ibas keadaan menghadapi COVID-10 siwah. Endar bahan coba apa melalakal hal-hal. Ibas kegeluhan kami, sila bagi ukur kami. Tuhan, ibas warisan dah, laikam ngorana, uga kami harusna, kerina perpulungan du, guna banci datken, rezeki, arah kerina pendahin pencarin kami. Kami Tuhan, adilabo kami sehat, bagi meninuri belas katandu. Makanya kami harus rembaras kami, makanya banci alokan kami pas-pasundu. Maka berikan man kami kerina toleh Tuhan kesehatan. Kelana arah kesehatan kami, banci kami dahikan, kerina dahilahin kami. Kalau kami, iba situasi bagian darupana pe, melalakal pendahin pencarin kami, sigundari lah bagi ukur kami, ketika situasi COVID enda. Merbahanca makana banci jadi perekonomian kami pe lah normal. Tapi Tuhan terlebuh kami badu kam Bapa kami. Itu hendak kerina keberadaan kami. Mari Bapa, berikan man kami gegah, berikan pasu-pasu untuk arah kerina usaha kami. Sebab kami Tuhan, bas kami lihat pangkulah. Itu hendak kerina arah cara-cara guna banci kami ngalokan telur Paskah. Pasu-pasu kerina Tuhan, ibas kerina pendahin pencarin kami. Gelarah itu oleh banci dan kami gegah teruskan kekeluhan kami. Bapak kami seringan bersekeran surga, tentu ibas situasi yang dapat. Lar ngadi-ngadi kami leluh man bandu. Ketika tekan itah kami tuh kamu di bata si patut disembah. Man bandu mencak kami pengendes, man bandu mencak kami pengarapan. Ibas kerina situasi. Kau Tuhan, kita token kami karena pemerintahan kami. Ija Pak Sagundarenda sedang melakukan PPKM. Tentu enda pe sadahal si buat pemerintah kami guna banci mengatasi penyebaran virus enda Bapak. Kau Tuhan pasu-pasu bagi pemerintah kami enda. Bagi pe kami krina gelah rahe banci Tuhan tridah kuasandu gelah rahe banci ka virus enda banci tekan terus telah banci kaya kami pulih bagi semula ketika kuasa Tuhan. Bagi Bapak karena pemerintahan kami enda silar ngadi-ngadi terus berusaha. Karena pelaksanaan vaksin krina nau Tuhan. Mari pasu-pasu krina. Pemerintahan kami singatur kenca krina gelah vaksin enda pe banjir dalam uli. Jana raheto lebe banjika necessity masap virus enda ibas kami nari krina. Apa kami sedingan bersekeran surga tentu engkau melala kal hal-hal sirbahanca arwate kami memelala arah virus enda pe turang rasina kami kadai-kadai kami singgol ben ngadap ku kami. Kartoto kami karena tenaga medis kami Tuhan
si garda terdepan si menghadapi kerina kekelengan kami sangana bundari terpapar pe. Bapa reken man bana gegeh kam tetap si masuk iya kelah ia pe tetap sehat pras kerina keluargana gelah lu bagi Tuhan kekelengan kami si laskar depan dan tenaga medis bagi pe terlebih-lebih di tengah-tengah perpulungan kami Pamulang Enda interam kekelengan kami si tenaga medis garda terdepan guna banci meruskan pepaler tambar man kekelengan kami si terpapar. Ema kamari urapi ya kerina kam Tuhan si mereka gegeh gelah gejap kena tuhu-tuhu di bata la nadingkan iya. Bujur Tuhan, bujur Bapa, tetap kami reluhan bantu Tuhan karena kegiatan gereja kami. Tentu iba situasi bagian dari terus kami reluhan bantu makanya kerina kegiatan-kegiatan kami pe banjir dalam huli. Tuhan pasu-pasu kerina kegiatan gereja kami untuk minggu enda. Ibas PJJ, ibas PAPA kategorial, kerina Bapa, mari pasu-pasu kerina terlebih-lebih. Tuhan rasanya rumah singgu persiapkan. Bagi karena sing rakut, kami si susah telah lalit alang abatna. Kerina banjir dalam huli. Tentu rahepe banci puji kami, gelardu si badia. Bapak kami seringan baskeran surga, ngonde persembahkan kami, persembahan kami Tuhan, kami makana sidik ibas kami, rehna ibas kam nari terima. Kemari pasu-pasu persembahan enda, gelar heto oleh baji, kembangkan guna kini ulindu. Janah kam tetap si masu-masu tading si bas kami. Bapa, toto kami mankrina, kekelangan kami, si enggo pesek persembahan na, ku tengah-tengah perpulungan benda. Lai sebutkan kami gelaran sada persada, tapi itu kami tidak nukrina isi pusukna. Kami sinambah-nambahkan rezeki, kami sinambah-nambahkan kemalaman nate. Lalu bagi katori paksa pe Tuhan, ia midah kemuliaan Tuhan. Bagi pe toto kami Tuhan, karena kekelangan kami, si sada minggu enda, gue tambahkan du sada tahun ngurna, si berulang tahun, bagi pe si berulang tahun perjabun, ibas tanggal 5, sekuas tanggal 11 enda. Pamari kami si masuk-masuk sakrina, ibas tambah umur perjabun, tambah-tambah kemalam menate, tambah-tambah kebijaksanaan, sidat kena ibas Tuhan nari. Bujur Bapa, bujur Tuhan, enda mau kami kerina berpulungan du, dan kekendu toto kami, reh kami bas kesukses Tuhan kami. Dilanjutkan oleh Bapak Adrian, Bapak Adrian dibuka mute-nya. Bapa kami seringan ibas kerajaan surga, lar ngadi-ngadi Tuhan, kami rekulu lebih itu, hati kami ngatakan belala bujur man bantu Bapa, besija, jejak kami, gua kelang atendu, gua tetap sinemani kegeluhan kami sebundari. Terlebih Tuhan, ibas kuari sesendah, berikan dulu kesempatan man kami guna bagikan kata kebenaran firman-Mu. Puji dimuliakan kami Tuhan, jangan kain dengan gosip pelajari kami, dage si mas-mas susah gelah na banci yang ke kami, jangan banci nyentusi kami, toleh banci jalankan kami, bes kegeluhan kami, tetap wari, tentu duras surah-surandu. Wajar rindu kami Tuhan, maka kami harus setia hidup secara tertutup. Maka lalu bagai bantu berikan do perkara di dalam kami. Ajari kami Bapa, tanpa tindu kami, pengasuh tindu kami, pengasuh kami di dalam kami. Tertutup kami Pak Sagundari Tuhan, mendangi tiga kekurangan kami, jemaat GBKP Pamulang Enda, jemaat si sangana kote daging kulana ibas ngalakan penyakit COVID, entah penyakit sedeban Bapa,
terbanca bagi kulanang jadi kote. Maka minggu kami membantu alun truk ukur karena dengan kendu minta kami indah Bapa kami tetap semasu-masu Rina kurang punya kami dah namin megegeh tetap bagi kulana ibas ngalakan penyakit kita indah. Maka Tuhan iblasin kami masada persada dengan kami kita sana terpapar entah kini ia isolasi di rumah, entah di rumah sakit. Saya mengungkapkan kekelangan kami Jose Ginting, Bapak Hans Ginting, Nande Hans Ginting, Argia Ginting. Mekuah kelatin menandangi keluarga kekelangan kami yang Bapa. Pahanlah ia lalap pancik meriah ukur ibas ngalakan peribadi sebagian dari rupa. Bakti kami, kaisinanami keluarga Enda pe atas ujindu. Karena bagi singgo ajar kenduman kami, adikin itu kami memang labagin kami ke kami, maka Enda langsung ia diri bersama nanti. Oleh Tuhan, untuk kami nandangi kekelangan kami, diri surbakti, Enda sitepu, Setiani bersendiri, Bapak Pujita Ginting, Nande Pujita Ginting, Nande Neksi Bangun, Bapak Gabriel Purba, Gabriel Buru Purba, Ikela Buru Purba, sebagai orang tua kekelangan kami, Ikin Gabriel Purba. Itulah keminati Tuhan. Selaku manusia, biar kami ibas ngadapi melakukan penyakit sebagai dari kota. Tapi ditekan persengit tindu kami lalap, menanda heras kami, maka kami pasti datang kemalaman sirahna ibas tamnari. Ajar kami Tuhan, maka kami tetap berpengendas membantu saja. Bapak kami seringan ibas ngerjan surga, Tolepe kekelangan kami, Bapak Gabriel Tarigan, Winda Maharani Bruginting, Bapak Nela Tarigan, Nandi Jevanya Cimilingga, Ketua mereka kami, Mas Bapak Nasril Tarigan, Nandi Nasril Tarigan, Nandi Oi Tarigan, Dedi Pranginangin, Rizky Tarigan, Nanto Sembiring, Pandar Singarimbun. Interam Tuhan perpulungan du udah pamulangnya indah. Kesana datkan penyakit COVID Tuhan. Maka Bapa, untuk kami terima, kekelangan kami untuk bertandu, maka Tuhan sudah dia tetap si mani, ngarang-ngarang ia. Kami masuk obat konsumsinya, makan pangan di konsumsinya. Lalu bagai Bapa imun tubuhna bantu jadi pulih. Dungna pagi pada saat ia malam ibas kopi dan hari. Sebagai Tuhan, dengan kami Nadelia terpiring, kakak kami Jendayana Tarigan, Rai Gunasa Tarigan, Cinta Sahrina Bertarigan, kekelangan kami Nade Ejusan Brahmana, PGP kekelangan kami Murni Barus. Tuhan hidurkan tandus milias Bapa. Di jamah du krina kekurangan kami Bapa. Ya kami juga. Alam terpindah ya hidup dari Bapa. Puji Tuhan. Puji Bapa. Begitu Tuhan. Untuk kami membagi pemulihan rasa kesempurnaan kerina untuk sekalian jemaat hingga ia terkendu ia negatif berseketik hari berapa kurang lebih bersuara sendah
Maka kekurangan kami mau aku terapai kemerdekaan yang negatif itu Bapak. Jujur Bapak, tapi Bapak kasih kekuatan yang berkini. Makanan dan terina kekurangan kami si Pak sana kota dengan kulana Tuhan. Asal zaman yakin kami Bapak, kami pasti kemana. Bila hal begitu Tuhan, masuk kami ngatakan bujur membantu. Dipuji dengan menjaga kami Tuhan. Bujur Tuhan, dengan bagi toto pemimpin kami Bapak, tegakkan dulu. Bujur Bapak, haleluya, amin. Amin. Sibang ketiku bagian tekad tah. Kekelengan di Tuhan Allah telah melengkapi kita dengan hikmat, pengetahuan, dan kesehatan, sehingga melimpah rezeki dan kebahagiaan melalui pekerjaan kita. Ya Tuhan, kami berjanji menggunakan hikmat dan pengetahuan-Mu di dalam pekerjaan kami. Allah berkenan terhadap setiap orang yang hidup dengan jujur, adil, dan setia di dalam melakukan pekerjaan. Ya Tuhan, aku berjanji untuk bekerja dengan setia, adil, dan jujur di dalam melakukan setiap pekerjaanku. Allah memanggil kita untuk hidup bertolong-tolongan, sebab kita berhutang membantu orang yang lemah. Ya Tuhan, aku berjanji memakai hikmat dan pengetahuan-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Kita bersyukur dan kita amini apa yang sudah kita ucapkan dalam tekad, dan kita sambut tekad ini dengan pujian. Mari si puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tibalah saatnya kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan bagi kita. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekelengan Tuhan, pergilah ke dalam kehidupan saudara sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah
Engkau terima hari ini. Jadilah Allah Tuhan yang membawa kebaikan kepada dunia ini. Olah kambiar. Tuhula kerina kam datkan telur paskahe. Tapi kam pasti man telur paskahe. Jika nolam biar. Silabu biakna man bandu pasti dipatah. Muat solusi segala ibuat ibas kam. Alukanlah pasu-pasu ibas Tuhan nari. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan engkau sesudah engkau menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita untuk hari Minggu ini sudah boleh berjalan dengan baik. Kiranya bisa menjadi pujian, persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada kakak kami, Pertua Emeritus Nade Praninta, kami persilakan untuk bawa kita di dalam doa penutupan. Bujur. Turang senina, saudara-saudara terkasih, mari kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang penuh kasih. Ibadah kami telah boleh berjalan dengan baik. Kami sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan, doa kami. Dan kami juga hari ini telah menerima firman yang ditaburkan pendeta kami. Bapa di surga, sungguh hari ini melalui firman Tuhan yang kami dapatkan, sungguh-sungguh membongkar hati kami kembali, agar kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, penuntut berkat, tapi lupa melakukan tugas tanggung jawab kami selaku anak-anak Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman yang kami terima hari ini, kami semakin boleh memakaikan diri kami agar sungguh-sungguh boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami membuka seluas-luasnya hati kami, agar Tuhanlah yang berkarya di dalam setiap masalah dan kehidupan kami. Kami melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami dengan penuh tanggung jawab, dan segala pergumulan yang ada, kami sikapi dengan tetap melekatkan hati pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami ingin tetap setia Tuhan. Kami tetap ingin berjalan dengan Yesus agar kami dikuatkan, dimampukan untuk tetap hidup dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh jemaat Murunggun GBKP Pamulang menaikkan doa kami. Kiranya Tuhan memberkati pendeta kami dengan seluruh keluarganya. Tambah-tambahkan kesehatan dan kekuatan padanya Tuhan. Agar pendeta kami tetap boleh menyampaikan firman Tuhan. Agar seluruh jemaat Tuhan di masa pandemi ini semakin dikuatkan, semakin disegarkan oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam ibadah kami ini. Biarlah firman yang hari ini kami terima boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, bertumbuh Tuhan, dan kami percaya akan berbuah jika kami tetap hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika nanti kami beraktivitas hari ini, kami percaya Tuhan juga tetap menemani kami.
Majelis Runggun GBKP Pamulang pun akan mengadakan rapatnya hari ini Tuhan. Biarlah bersama-sama kami sebagai pelayan Tuhan, alat Tuhan, terus membicarakan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Kami hadir Bapa, kami boleh menyampaikan masukan kami, dan semua itu untuk kebaikan gereja Tuhan. Dan dari pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, hanya nama Tuhan saja terpuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Ini doa kami Bapa, kami datang ke hadirat-Mu melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih buat Kakak Pertua Nade Pranintah yang sudah bawa doa penutup. Jadi biasa pendeta, iba sekutan tenda, adik dengan kam membawa khotbah, elang baca mulih, adik dengan petanda kendu bandu. Jadi man kita pe jemaat, wanda be kita sada-sada pemulih, si begikan be pendeta tenda. Kami persilakan waktu dan tempat pada kami pendeta. Bujur. Ya, Bujur Melala dengan salam sehat, salam menjua, mankam kemantukan, serayan Tuhan bagi perpulungan Gerinana, baku ngatakan Bujur, kam keluarga angku Simbaru, amin pegia kita tengah pernah jumpa perdempa ayo, mungkin, mengenah ku petandakan bangku gelarku Bayu Kaisarea, mergangku ginting munte, beberapa Sinulingga. Aku nggo erjabu Nora Pandita Kaya, Pandita Jessica berubarus beberapa tarigan tambak, dan aku dari ia ngelai runggun payung kelas Sinabun. Aku tamami. Nah, jadi genduari ibrekan di Batak pasu-pasu 2 anak di laki, sing tua umur 4 tahun, sing muda umur 7 bulan. Danah kala enda gunduari i payung, aku gundari mondok di daerah Salemba, Jakarta, sebab diutus Modraman guna neruskan studi S2 di STP Jakarta. Enda tahun terakhirku, sang anak aku nusun tesis. Tamerambra awal tahun pagi ngobanci kerina kedungan. Kokap bagi saja kain nari kira-kira Pak Ganjang terus tuturta Janari kutanta kuta ya baik ya. Aku tubuh i tanah serba jadi binje derdiski ya. Jadi aku anak langkat situ huna tapi empo tapi erjabu i kaban jahe. Kami sembuya teluna kami di laki, aku sintua, nande i kuala langkat, bapak nggo berkatang tundai 10 tahun lane rumah di lo di Bata, dan teh leng aku katakan, aku sopeleng aku jenda ngelai runggun ujung deleng, klasis sinabunka, jadi kami sada klasis ras Nora tengah-tengah jabu. Janah ganjang tuturta manbandu Bapak nade sinaras turang kamlah kerina rebanca skala biar rebibi nade aku manbandu katakanlah bagi biar mama tapi mami bibir sebengkila katakanlah bagaimana bangku sebab aku lah mau tahat ngajari sah iba sebagian sih oke ya kira-kira. Nah jadi dibatasi masuk sentabi si tak narik tang aku sehujung delengah kundul aku bah kedai kopi tantang kala kai ngemergana dibatasi sembahan doa ini. Adik katakan du emak aku gereja nih. Elah masalah bang nih. Di batang kuah ginting mergana. So aku anak-anakku ginting. Maka kesukaan apa kutah kai minuman nih kai jus pokat. Engkai mau bagi di bata ini makin jus pokat aku kayak merhat jus pokat nih. Bapak aku kayak merhat nih. Bagi. Jadi ya terserah kami ya kalau kamu tarigan ya Bapak Pandu tarigan, kalau kamu karo-karo ya Bapak Pandu pasti karo-karo, kalau terserah Pandu masing-masing lah. Jadi sentabi aku bicara
Lit ada 2 hal sila berkenan ibas kami bas carangku ngeranan nah kan kata enda sentabi aku man Bandung mungkin karena kini gudanku dengan laku angka konteks ibas kita jenda tapi situ hunala bolit ateku guna pekiti ukur du tapi ateku ras kita erlajar terdibata enda tuhu bujur Ya, bujur pendeta, hari bage gobanji kita mulih kerina. Nah, jadi selamat hari Minggu, katakan kami sekalian dari bujur man Bandung pendeta. bujur Masuk ras kerina keluarga. Jabat pesak Gundari. Bujur. sehat ya semua Bujur lala selamat hari Minggu Bujur, selamat. bujur pendeta. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sehat Krina. Pula kali kita lupa ya, kita serahin Tuhan rapat jam 2. Bujur. Bujur Liturgos. Siap. Bapak Ika. Jangan lupa makan siang. Ya. Oke, itu untuk kami ya. Selamat hari Minggu. Minggu.